Shalom saudara, kita berjumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Raja Yoyakin bin Yoyakim dan Raja Zedekia. Raja Yoyakin, Raja Zedekia, runtuhnya kerajaan Yehuda. Yoyakin berumur 18 tahun ketika ia menjadi raja. Ia memerintah hanya 3 bulan 10 hari. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nama ibunya adalah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Pada pergantian tahun, Raja Babel Nebukadnezar memerangi kerajaan Yehuda dan menyerang serta mengepung kota Yerusalem. Saat itu Yoyakin keluar mendapatkan Raja Babel. Ia, ibunya, dan para pegawainya serta para pembesar istana. Raja Babel menangkapnya dan menyuruh dia ke Babel, lengkap dengan membawa seluruh perkakas-perkakas yang indah dari rumah Allah, termasuk perkakas-perkakas yang indah di dalam istana raja. Seluruh penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan, termasuk semua panglimanya, semua pahlawan yang gagah perkasa, semua tukang pandai besi, semua mereka berjumlah 10.000 orang, menjadi tawanan perang dibawa ke dalam kerajaan Babel atau kerajaan Babilonia. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Babel, kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri itu. Yoyakin, istrinya, ibunya, pegawai istana, dan orang-orang yang berkuasa di negeri itu dibawa sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Orang yang gagah perkasa berjumlah 7.000 orang, tukang pandai besi 1.000 orang, dan semua yang sanggup berperang diangkut semuanya ke Babel. Yoyakin sendiri dipenjarakan, dan ketika Ewil Merodak menjadi raja di Babel, Yoyakin dilepaskan dari penjara dan boleh makan roti di hadapan raja. Dan seluruh belanja kehidupannya sehari-hari diberikan oleh raja, ditanggung oleh raja selama ia hidup dan sampai kematiannya. Pemerintahan di Yehuda kemudian digantikan oleh matanya, di mana matanya diganti namanya menjadi Zedekia. Siapa dia sebenarnya? Ia adalah saudara ayah Yoyakin atau paman dari Yoyakin sendiri. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ia memerintah selama 11 tahun. Nama ibunya adalah Hamutal binti Yeremia dari Libya. Apa saja yang sempat dilakukan oleh Zedekia dalam pemerintahan yang 11 tahun itu? Pertama, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan baginya. Yang kedua, ia memberontak terhadap Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Yang ketiga, ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya, tidak mau berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Yang keempat, semua pemimpinnya, baik para imam dan juga rakyat, berkali-kali berubah setia dari Tuhan. Mereka mengikuti kekejian bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Rumah Tuhan di Yerusalem pun dinajiskan oleh kelakuan mereka. Yang kelima, mereka mengolok-olok utusan-utusan yang dikirim Tuhan dan mereka menghina segala firman Tuhan yang disampaikan. Mereka mengejek nabi-nabi Allah yang datang memperingatkan mereka agar berbalik kepada Tuhan. Kelakuan mereka sangat jahat. Akibatnya, yang pertama, Tuhan menggerakkan orang Kasdim atau orang Babilonia, kerajaan Babel, melawan mereka. Raja Kasdim atau Babilonia ini membunuh para teruna dan para gadis
mereka dengan pedang, demikian juga para orang tua ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Yang kedua, semua perkakas rumah Allah, besar, kecil, serta harta di rumah Allah dan di rumah raja, semuanya diangkut, dibawa ke Babel. Yang ketiga, mereka atau orang Babilonia ini membakar bait Allah, rumah penduduk, semua dirobohkan. Tembok Yerusalem dirobohkan dan dibakar, api berkobar di seluruh Yerusalem. Sehingga musnahlah seluruh perabotannya yang indah-indah. Yang keempat, penduduk yang masih tertinggal, yang luput dari pedang, semuanya diangkut ke Babel dan menjadi budak di Babel sampai pada kerajaan Persia berkuasa sekitar 70 tahun. Yang kelima, Raja Zedekia sendiri ditangkap oleh tentara Nebukadnezar, Raja Babel. Anak-anak dan pembesar Yehuda disembelih di depan matanya, di depan mata Zedekia sendiri. Selanjutnya Zedekia sendiri matanya dicungkil, dibutakan, dan dia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Yang keenam, kelaparan merajalela di kerajaan Yehuda yang sudah hangus oleh api. Yang ketujuh, jumlah rakyat yang diangkut zaman Zedekia adalah 3.023 orang Yehuda, ditambah 832 jiwa, ditambah 745 plus para pengawal, total 4.600 jiwa. Semua kejadian ini menggenapi nubuatan Nabi Yeremia yang mengatakan, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Saudara, pelajaran apakah yang dapat kita petik dari kisah Yoyakin dan Zedekia? Jangan melawan kalau Allah sudah berpesan dan memberikan perintah. Ikuti saja. Sebab semua yang ia firmankan untuk kebaikan kita. Jika melawan, mengolok-olok, mengabaikan, mengeraskan hati, ya nasib Yoyakin dan Zedekia bisa terulang kembali dalam masa hidup kita. Jadi, yang bertelinga hendaklah mendengar suara Roh dan melakukan firman-Nya. Amin.